Hai semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue, Lucky, yang siap bacain energi dan intuisi hari ini. Edisi spesial tahun baru spesial karena gue menampilkan gue yang seadanya norak ini. Udah lihat kan di mana gue tinggal, gimana kamar gue. Semuanya lo udah lihat. Jadi kalian juga bisa menjadi saksi perkembangan gue adalah perkembangan kalian juga, karena semakin gue oke, semakin kalian juga harusnya oke. Awas lo kalau nggak salah ya, kok ngancam gitu. Seperti kalian lihat ya, dan seperti biasanya juga Oracle Cards udah di sebelah situ, ya kan? Jadi kalau mau tahu Lucky di luar, Lucky secara keseluruhan, kalian sudah lihat di depan. Ya, ini kamar gua yang seadanya ini. Ya. Isi hari ini. Intinya guys, hari ini energinya masih seperti kemarin ya. Kalau nggak salah gue juga udah pernah bilang kalau gue lagi coba bikin, lagi ngeset membership ya, member Patreon. Jadi nanti memang akan gue kurangin versi gratisnya, nggak akan selama sekarang, akan lebih simple. Yang versi free-nya bakalan lebih simple, artinya energi hari ininya gue akan cuma baca tarot doang, tanpa energi, tanpa planet movements-nya, tanpa oracle cards ya. Dan memang Patreon itu, kalau mungkin beberapa dari kalian udah ngerti ya, maksudnya adalah gue minta donasi dengan kalian jadi member gue. Kalian punya pilihan untuk mengakses secara komplit service gue gitu, dari yang namanya daily ya, energi dan intuisi hari ini, dan bahkan extended versi komplitnya untuk setiap zodiak ya, per bulannya atau dua-duanya ya. Ada 3 pilihan dan gue nggak akan minta banyak kok dari setiap kalian per bulannya, supaya bantu gue juga ya, karena sekarang ya inilah profesi gue sepenuhnya. Sebelum gue belum bisa memulai travel ya, gue berangkatnya dari sini. Sekarang ini gue fokus dan inilah yang gue kerjakan, hanya tarot ya, energi dan intuisi ini. Palingan gue berapa sih jadi member gue, dari range dari 10.000 per bulan. Nah, Knight of Swords, Page of Swords, bantu gue beli rokok ya kan. The Moon ya kan, kita masih energinya purnama. By the way, gue juga lagi berusaha untuk naikin service gue kalian supaya nggak telat selalu gitu ya untuk upload. Gue butuh modem sendiri dan segala macam ya. Ntar gue ngomong wishlist gue deh sekalian aja gue buka.
awakening, death, again, Nine of Cups, Six of Swords, Five of Swords, Ace of Cups, wow, Queen of Pentacles. Ini energinya Capricorn, karena memang kita di Capricorn, ya, kita di seasonnya Capricorn. King of Cups, the Devil. Kaget gue, ya Allah, sorry. Ini earphone gue bunyi sendiri, kaget aja gue. Nine of Pentacles, Three of Pentacles, Page of Cups, Five of Swords. Oke, alam bawah sadar kita itu cinta berada di antara dewasa, antara tanggung jawab dan sirene. Ini ada apa ya? Dengar gak kalian sirene? Semoga kalian baik-baik saja. Semoga kita semua baik-baik saja menyambut 2021 ya. Semoga ini kita masih di akhir ya. Kalau diawali gitu 2021 dengan sirene kayaknya serem juga, Bu. Mending diakhiri dengan sirene gitu, daripada menyongsong dengan sirene. By the way, cinta di antara Capricorn dua-duanya. Ini energi Capricorn dua-duanya ya. Dualitas. Capricorn yang baik, disiplin dan tanggung jawab, kerja keras, fondasi. Ya. Dan the Devil yang mengikat, dan di tengah-tengahnya ada cinta. Sah gitu. Sah. Jadi cinta itu sendiri apa sih? Ya. Tanggung jawab atau yang bikin kalian, yang bagian kita nagih gitu. Ya. Toxic. The Devil itu mengikat. The Devil itu mengikat kita untuk tetap ya. Seperti halnya ikatan itu sendiri sebenarnya The Devil. Yang kemudian step berikutnya adalah toxic. Karena cinta tanpa kondisi itu yang paling tinggi. Cinta yang tidak mengikat. Cinta itu berdasarkan kebebasan, tanggung jawab, dan disiplin diri. Dan kesadaran penuh kalau saya mencintai bukan karena saya terikat. Tralala kan? Tuh. Queen of Pentacles, King of Cups, dan the Devil. Gue memaknainya begitu. Jadinya Nine of Pentacles itu adalah jomblo, ya, jomblo, merasa mandiri dan bebas, independen, ya. Independen, mandiri, sama aja ya. Independen sama mandiri, independen, bebas, dan merasa cukup. Apapun itu situasinya. Three of Pentacles,
Three of Pentacles itu bisa dibilang kolaborasi, expanding, atau juga bisa dibilang pihak ketiga. Biasanya yang single yang jadi pihak ketiga, bukan sebagai yang bukan sebagai yang selingkuh atau apa. Page of Cups itu ada kepolosan, keikhlasan, innocent, ya, dalam memberi hatinya, dalam keinginannya untuk memahami atau mengerti. Five of Swords, tapi selalu dengan batas-batas. Batas-batas di mana kita harus mampu memberikan pada diri kita sendiri juga orang lain, sehingga kita tidak keluar dari karakter kita sendiri atau jati diri kita sendiri. Karena tanpa batas pun artinya kita membiarkan diri kita untuk terbawa arus, gitu kan. Dan begitu pun juga dampaknya pada orang lain. Apapun yang kita terima itu kita mengajarkan. Maksudnya apapun yang kita lakukan kepada orang lain, ya, itu sebenarnya kita memberi batasan atau memberi tahu, gini loh, ya, kayak ngajarin lu tuh harusnya kayak gini ke gue gitu. Semakin kita jaim, ya, semakin kita membiarkan orang lain itu memaksa kita untuk tidak menjadi diri kita sendiri. Semakin kita berbohong, ya, semakin kita membiarkan ekspektasi orang lain itu tinggi terhadap kita. Dan kita pun menjadi jauh dari diri kita sendiri. Alam bawah sadarnya itu aja. Dan begitu juga dengan masalah cinta tadi, ya. Terhadap siapapun, terhadap siapapun, sesama pun, ya. Tapi di sini terlebih untuk relationships, ya, untuk pacar segala macam, ya. Kalau kita mengikat orang lain, mengharuskan orang lain, artinya kita pun ingin diharuskan. Namanya apa sih namanya? Ya balance lah, ya. Itu hukum sebab akibat kok, pasti begitu gitu. Kok gue boleh lo nggak boleh gitu? Kok lo boleh gue nggak boleh? Gitu. Ayo. Kalau lo selingkuh gue boleh selingkuh juga dong, anjir. Kok mainnya selingkuh ya? Itu namanya open relationship, ya. Ya nggak salah juga. Gue kayak ngomong sendiri deh. Emang gue ngomong sendiri ya? udah kelepasan gue. Udah lah. Kartu pertama, The Knight of Swords, bener-bener. Ya, The Knight of Swords, Knight of Voice, dimana ini tentang komunikasi yang cepat dan kebenaran. Artinya komunikasi yang cepat itu nggak pakai mikir dulu gitu, kayak gue ngomongnya harus gimana nih gitu. Itu nggak enak lagi, nggak pakai, nggak ada tuh namanya nggak enak, udah ngomong aja. It is what it is gitu kan. Lu suka nggak suka, telan. Nine of Cups, tentang kesenangan-kesenangan kita harus bisa bilang, komunikasikan. Kebenaran itu bisa berupa tentang apa yang bikin gue senang, bikin gue happy, gitu. Sesimpel itu aja gitu loh. Gue suka minum, asik. Gue suka selingkuh, nggak lo? Mampus lo. Lo suka selingkuh, ya lo sama cewek lo aja ya, nggak apa-apa, jangan sama gue gitu. Page of Swords. Page of Swords itu mencari riset, mencari data, ingin mengetahui lebih lanjut, ingin mempelajari, dan ingin mengkomunikasikan, ya. Ini lebih tepatnya untuk spying, ya, spying, mata-matai, karena keponya itu. Six of Swords, ingin move on dan meninggalkan
segala drama di belakang. Nah, pertanyaan gue nih, banyak orang yang mau move on, tapi ternyata masih memata-matai gitu, masih kepo. Kalau mau move on ya jangan kepo, ya tinggalin aja gitu loh. Nggak tahu kenapa gue arahnya ke sana, intuisi gue ke sana. The Moon Purnama di Cancer, Human Family, dan ada Justice, energi Libra itu ada di Capricorn, karir, status sosial dan reputasi kita, profesional kita deh, reputasi dan tindakan kita itu sangat berpengaruh, kali ini mungkin ada yang berakhir di situ ya, di status sosial, ada yang berakhir di pekerjaan, itu sangat mengganggu, maksudnya sangat menyentuh, karena The Moon itu kan sangat emosional, karena sensitif, dan itu juga kemungkinan sangat mungkin juga tentang akar yang kita benar-benar dari akarnya gitu, itu yang bermasalah, entah itu di rumah ya, entah itu di pekerjaan ya, itu artinya udah bicara tentang karakter sih, sifat. Di sini ada permintaan justice, keseimbangan. Keadilan itu harus ditegakkan. Nggak ada lagi itu yang namanya nyimpen atau mendem suatu perasaan. Karena memang menyakitkan, bukan? Karena apapun ya, itu harus dikeluarkan loh guys. Harus dikeluarkan. Kenapa? Segala sesuatunya itu begitu masuk harus punya outputnya. Kalau nggak ada outputnya, dia akan pecah di dalam. Bisa itu bentuknya penyakit, lebih seringnya penyakit. Ya. Itu aja sih. Kalau nggak kita keluarin, entah itu dalam bentuk tulisan, entah itu dalam komunikasi, entah itu dalam seni, apapun itu harus punya output. Input, output, sebab dan akibat. Kalau nggak ada outputnya, dia akan pecah di dalam. Keadilan, sebab dan akibat itu sendiri. Lalu the awakening, kalau di sini tulisannya awakening. Ini tentang death, transformasi, kesadaran juga, ya. Kalau kita harus berubah. Dan lihat dong, terangnya dari mana? Dari hati itu. Lampunya, cahayanya tuh langsung yang disinarin tuh hatinya. Bukan pikiran, bukan akal, bukan otaknya. Langsung ke hati. Dan pencerahan itu, transformasi itu membawa peluang cerita cinta baru. Ace of Cups. Ya karena kita di Capricorn ya, memang kadang bentrokan antara karir profesional dan personal itu, keseimbangan itu harus ada. Dan tanpa tanggung jawab dan tanpa disiplin, tanpa itu semua, gimana kita bisa dipercaya? Ya kan? Alright, cukup untuk tarotnya. Langsung ke Oracle. Kita dapat dari Wisdom of the Oracle, kita dapat
No place like home, no place like home. Apapun yang kamu pikir tentang rumah itu, tidak ada tempat kenyamanan itu sendiri sih. Home itu adalah nyaman, kenyamanan ya. Kalian lihat kamar gue, itu rumah gue, itu rumah gue. Dimanapun gue berada, badan gue itu rumah gue. The tribe, dimana kita merasa diterima, diakui, dan kita mampu memberikan kontribusi kita, dan mereka pun gitu, orang-orang itu juga tahu apa yang bisa kita berikan pada mereka gitu. The tribe, apapun itu, biasanya bentuknya dalam komunitas dengan persamaan-persamaan ya, geng motor, umpamanya geng pencinta alam ya, the tribe. Yaitu yang bisa juga kita sebut dengan kenyamanan karena adanya persamaan, yang kita sebut juga dengan rumah. Chop wood, kita diminta untuk melupakan sejenak target kita ke depannya, goal kita ke depannya, jauh ke depannya, tapi lebih bisa menghargai apapun yang ada di sekitar kita dengan melakukan kesehari-harian dengan sesungguh-sesungguhnya gitu ya, dengan penuh perhatian. Alam bawah sadar kita, not for you. Not for you itu maksudnya adalah kalau kita merasa tidak diterima ya, the tribe, kalau kita tidak merasa nyaman atau tidak diterima, yakinlah ya, karena emang itu bukan buat kamu gitu, itu bukan buat kamu, dan karena kamu layak mendapat yang lebih baik. Nggak usah maksain diri untuk diterima gitu, nggak usah maksain diri untuk bisa diakui gitu. Kalau emang dia nggak suka ya biarinin aja, mereka punya hak kok untuk tidak sama dengan kita. Mereka juga punya hak kok gitu untuk merasakan apapun yang mereka rasakan gitu. Mereka nggak suka cara kita, ya udah biarin aja gitu loh, nggak harus sama juga ya kan. Round and round, artinya kita sebelum bisa memahami suatu hal yang memang kita harus pahami, kita akan terus mengulang semua kejadian itu layaknya rutinitas dan monotonnya ya. Mau berubah kayak gimana pun juga lo nggak akan dikasih, kita nggak akan dibiarkan untuk berubah selama kita belum punya suatu pemahaman yang memang seharusnya kita pahami dalam situasi itu gitu. Jadi mungkin seperti contoh sebuah hubungan relationship ya. Kalian udah kelar, udah pisah, udah cerai. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru tapi nggak dapat gitu, nggak dapat petunjuk. Maksudnya kok gitu ya, udah sekian lama gue masih single juga, gue belum ketemu, artinya belum mendapatkan pemahamannya, sehingga orang yang kita butuhkan itu hadir ke kita gitu, datang dengan sendirinya gitu. Jadi kita terus sering ulang hal itu gitu kan, yang pada akhirnya mantan lagi yang gue hadapin, atau enggak muke orang lain tapi model-modelnya nggak jauh beda dengan mantan gitu kan. Terus dari Mystical Shaman kita dapat the Tree of Life, keselarasan mind, body, and soul, karena kita adalah penghubung bumi dan langit, dunia dan akhirat. Tapi untuk menjadi pohon kehidupan itu sendiri,
Kita harus benar-benar hidup, mind, body, and soul selaras, align. The journey, yang paling penting ini jantung bacaannya loh. Kita siap menyongsong 2021, the journey. Ya. Yang paling penting adalah departure-nya, keberangkatannya. Ambil kapal itu, naik ke kapal itu. Entah kapan lagi kesempatan atau kapal itu akan datang. Kapan lagi? Nggak tahu. Dikala mendapatkan kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru, ambil. Tapi nanti gimana? Nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin, jangan terlalu banyak mikir. Gitu. Jangan terlalu banyak mikir. Percaya kalau kita dilindungi. Karena kita percaya juga, kita harus bisa percaya juga kalau kedepannya itu semuanya adalah anugerah yang memang kita harus lewati gitu. Entah itu baik atau buruk, itu anugerah. Di dunia ini semua anugerah yang ada, termasuk pelajaran-pelajaran, pengalaman-pengalaman buruk, apapun itu tetap itu anugerah di mana kita mampu, di saat kita sudah mampu memahaminya. Kok tiba-tiba terang ya? Mataharinya langsung beauty way. Dimanapun, kapanpun kita harus bisa, nggak harus ya, nggak harus bisa. Maksudnya kita mampu menciptakan keindahan itu kapanpun dan dimanapun. Ya. Ketika kita bisa melihatnya dengan kacamata yang tepat, dengan perspektif yang tepat, ya, segala sesuatunya bisa menjadi indah. In any moment, dimanapun. Kadang kita terlalu terjebak oleh pikiran kita, akal kita, pikiran kita ya. Harus gini, harus gitu, harus gini, harus gini. Ini nggak bisa begini, nggak bisa gitu. Akhirnya kita malah terjebak dan kita malah pusing sendiri dan keindahan itu pun tidak akan tampak gitu. Boro-boro tampak, boro-boro ke-create, ya kan? Mempunyai imajinasi kalau sesuatu itu bisa indah aja sulit gitu. Alam bawah sadarnya, the gatherer itu istilahnya kayak pemulung ya, kayak pemulung. Dia mampu menggunakan, memanfaatkan apapun yang ada di sekitarnya untuk kepentingan atau kebutuhannya dia, atau segala sesuatu itu bermanfaat untuk apapun yang dia bisa dia butuhkan gitu. The gatherer. Sebentar ya. Sorry. The gatherer. Di bawahnya ada the seer. The seer itu dia yang bisa membaca, melihat between the lines, yang tidak tampak, yang tidak terlihat ya. Itu kayak siapa namanya, high priestess ya. Dia tahu tanpa melihat, dia tahu tanpa melihat, bahkan tanpa mendengar. Dia tahu beyond. Dari literary witches oracle card keluar 4 dapat the tree, di bawahnya tree of life ya, berarti kita bisa skip itu ya kan, kurang lebih sama. Spider, chicken, elixir. Tree, balik lagi, ini tentang kehidupan itu sendiri ya, tentang alam, tentang alam natural ya. Kita termasuk alam, kita ini alam, kita ini natural ya. Itulah kehidupan itu sendiri, semuanya natural. Ada sebab dan akibat. Kalau nggak dikasih air, tanaman itu mati.
Begitupun kita. Kita tanpa cinta, kita pun akan mati. Cinta itu bukan hanya sekedar romance atau relationship ya, bukan sekedar pacar, bukan. Cinta perhatian penuh dari seorang tetangga gitu. Itu bisa membuat kita bertahan hidup. Kekosongan, banyak kok kasus bunuh diri karena merasa tidak berguna, merasa kesepian ya. Spider, dia bisa menjebak orang ya, dia apapun dia, dengan rumahnya itu ya, no place like home. Dengan rumahnya itu bisa dia menjebak, bisa menjadi senjata, tapi dia juga bisa jadi kasur. Itu terserah persepsinya, siapa yang lihat. Bisa juga dia network, dia kebersamaan, atau bisa disebut juga life itself, karena dia oneness, kita tergantung dan terkait satu sama lain, layaknya pohon itu sendiri, layaknya alam itu sendiri, dan itu naturalnya begitu. Tanpa air, tanpa tanah, tanpa matahari, tanpa yang lain, dia gak kering, dia gak hidup. Begitupun juga spider ya. Sorry again. Chicken itu, ayam itu yang selalu membangunkan kita di pagi hari ya. Dengar nggak kalian? Ada ayam barusan berkok. Maksudnya gini, itu kan cuma peribahasa ya. Ayam berkokok membangunkan kita di pagi hari. Pada dasarnya kalau ayam itu nggak tidur, dia juga akan selalu berkokok, nggak pasti jamnya gitu loh, nggak pasti jamnya ya. Tapi yang jelas memang dia ini artinya nggak jauh dan nggak beda dengan awakening itu sendiri ya, kesadaran kita diminta untuk menyadari betapa kita saling bergantung satu sama lain. Dan elixir itu racun keabadian loh. Bukan racun, tapi bisa juga jadi racun. Dia minum, ramuan, bukan racun. Namanya ramuan yang memperpanjang keabadian. Keabadian itu sendiri tergantung dari siapa yang minta keabadian itu sendiri. Seorang raja, dia minta keabadiannya singgasananya ya, singgasananya. Untuk seorang ratu, dia minta keabadian akan kecantikannya ya. Intinya sih elixir ini adalah keabadian. Keabadian itu apa menurut kalian? Buat gue keabadian itu adalah sesuatu, adalah rasa itu sendiri. Rasa itu sendiri abadi, dia gak akan hilang lagi. Tapi begitu kita mengikatnya, kita malah hilang rasa itu. Di saat kita melepaskan ya, rasa itu tinggal lagi. Coba deh perhatiin. Jadi seperti ada tapi nggak ada. Di saat ada, kita malah melupakannya. Begitu nggak ada, itu malah ada, malah stay gitu. Perhatiin. Ya gitu deh, namanya keabadian. Nah, dualitas itu suka, dan paradoksnya itu yang bikin lucu.
Jadi saat kehilangan itu sebenarnya kita nggak perlu merasa sedih. Justru di dalam hilang itu dia abadi. Bingung kan lo? Gitu deh. Untuk dibahasakan memang sulit ya. Dan terakhirnya alam bawah sadar kita adalah pons ya. Pons kali ini gue melihatnya adalah air. Mau itu kotor, mau itu lumpur, jadi lumpur ya, tetap dia kita butuhkan gitu. Dan seburik-buriknya kolam ya, dia bisa menghidupkan untuk mereka yang membutuhkan gitu loh. Dia memberi kehidupan. Jangan tertipu oleh yang terlihat, yang tampak. Karena nilainya itu adalah di kegunaan dan manfaatnya sendiri, bukan dari apa yang terlihat. Di bawahnya ada transformasi. Kita masih di energi perubahan. Kita sudah siap meninggalkan 2020 dan menyambut 2021, di mana kita sudah selayaknya melakukan perubahan untuk menuju ke era yang lebih baik dari diri kita sendiri di tahun ini 2020 ya. Apapun itu situasi suasananya, bagaimana kita bisa memanfaatkan sekitar kita yang ada untuk membangun apapun visi kita ke depannya, ya kan? Sekali lagi guys, selamat tahun baru 2021. Semoga berkah yang kalau bisa sih abadi, Bu. Sampai ketemu tahun depan. Dah.